gue Agus Sapari, dan selamat datang kembali di channel gue. Pernah nggak sih lo mikir, psikologi itu sebenarnya ngapain aja? Dulu gue kira cuma buat orang yang tanda kutip butuh bantuan khusus atau buat ngetes kepribadian kayak di kuis-kuis online, yang hasilnya selalu bilang gue cocok jadi petualang, padahal gue lebih sering jadi kaum rebahan. Ternyata, setelah gue kulik-kulik lebih dalam, ilmu ini tuh luasnya bukan main dan nyambung ke banyak banget aspek kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita ngambil keputusan pas lagi galau milih mau makan apa, sampai kenapa kita bisa nangis bombay nonton film sedih padahal aktornya nggak kenal, itu semua ada penjelasannya loh di psikologi. Ini bukan ilmu buat nebak-nebak doang, apalagi buat jadi cenayang. Makanya, gue rasa penting banget buat kita semua, paling nggak tahu sedikit banyak soal ini. Bukan buat jadi psikolog dadakan yang sok tahu ngejudge temen. Wah, lo kayaknya punya trust issue nih. Tapi lebih biar kita lebih paham diri sendiri dan orang lain. Biar nggak gampang kemakan hoax psikologi abal-abal yang suka seliweran di sosmed juga. Nah, pas banget hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai cabang ilmu psikologi yang menarik dan penting untuk diketahui. Gua udah siapin beberapa cabang yang menurut gua paling seru dan aplikatif buat kita pahami bareng-bareng. Di video ini kita bakal jalan-jalan singkat kayak tour virtual gitu, buat ngeliat apa aja sih isi dari dunia psikologi yang super gede ini. Anggap aja kayak lagi orientasi pengenalan kampus, tapi ini versi yang lebih santai, nggak ada ospek dan nggak ada ujiannya. Tenang aja. Gua harap setelah nonton ini, lo semua jadi punya gambaran yang lebih jelas. Nggak cuma ngawang-ngawang, dan mungkin, siapa tahu, jadi tertarik buat cari tahu lebih lanjut soal salah satu cabangnya. Udah siap? Siapin cemilan favorit lo, karena kita lain masuk ke pembahasan pertama. Oke, yang pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar, bahkan mungkin paling sering jadi bahan bercandaan di film atau sinetron, psikologi klinis. Dengar kata klinis, apa yang pertama kali kebayang di kepala lo? Biasanya sih nggak jauh-jauh dari gambar orang lagi tiduran di sofa panjang terus curhat panjang lebar ke psikolog yang manggut-manggut sambil nyatet, ya kan? Ya, nggak sepenuhnya salah juga sih. Karena psikologi klinis ini emang cabang psikologi yang berfokus pada penilaian dan pengobatan gangguan mental, perilaku abnormal, dan masalah psikologis lainnya. Mereka inilah para profesional yang ngebantu orang-orang yang lagi berjuang sama kondisi kayak depresi, kecemasan yang berlebihan, trauma masa lalu, gangguan makan, atau berbagai kondisi lain yang ngeganggu kualitas hidup dan fungsi sehari-hari. Jadi kalau lo ngerasa ada sesuatu yang nggak beres sama kondisi mental atau emosi lo sampai ngeganggu aktivitas, mereka inilah orang yang tepat buat dicari. Bukan malah self-diagnose dari artikel di internet ya, itu bahaya banget, bisa salah kaprah nanti. Tapi, perlu lo tahu juga nih, kerjaan psikolog klinis itu nggak cuma dengerin curhat doang loh. Mereka juga melakukan berbagai macam asesmen atau tes psikologis yang komprehensif buat ngebantu negakin diagnosis yang akurat. Setelah itu, mereka bakal ngerancang intervensi atau terapi yang paling sesuai buat tiap individu. Karena setiap orang itu unik masalahnya. Terapinya juga macam-macam, bisa terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, tergantung kebutuhan. Tujuannya apa ya? Buat ngebantu orang itu pulih atau setidaknya bisa ngelola kondisinya dengan lebih baik supaya bisa berfungsi normal lagi di masyarakat, kerja, sekolah, dan yang paling penting ngerasa lebih baik dan lebih bahagia sama hidupnya. Jadi peran mereka ini krusial banget buat kesehatan mental kita semua. Mereka itu ibarat mekanik buat pikiran dan perasaan kita, yang ngebantu memperbaiki apa yang lagi error atau nggak sinkron. Jadi penting banget buat kita semua buat ngehapus stigma negatif soal datang ke psikolog klinis. Itu sama pentingnya ya kayak kita ke dokter pas lagi sakit fisik. Cabang berikutnya yang nggak kalah seru adalah psikologi perkembangan. Nah, kalau yang ini, fokusnya adalah mempelajari bagaimana manusia itu tumbuh dan berubah sepanjang hidup mereka. Bener-bener dari awal banget, mulai dari konsepsi, masa bayi yang cuma bisa nangis dan minum susu, terus jadi anak-anak yang super aktif dan kepo sama segalanya, masuk masa remaja yang penuh drama dan pencarian jati diri, jadi dewasa muda yang mulai mikirin karir dan pasangan, dewasa madya, sampai akhirnya jadi lansia yang mungkin lebih bijak atau malah jadi lebih rewel. Psikologi perkembangan ini mencoba memahami semua tahapan itu. Apa aja sih perubahan fisik,
kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi di setiap fase kehidupan. Kenapa anak umur 2 tahun suka banget bilang enggak? Atau kenapa remaja gampang banget galau? Nah, itu semua coba dijelasin di sini. Penelitian di bidang ini tuh penting banget loh. Misalnya buat orang tua, ngerti psikologi perkembangan anak bisa ngebantu banget dalam pola asuh yang tepat. Jadi tahu kapan harus ngasih stimulus apa, gimana cara ngadepin tantrum anak, atau gimana ngebangun bonding yang kuat. Buat para pendidik juga penting biar bisa nyesuaiin metode pengajaran sama tahap perkembangan kognitif murid-muridnya. Bahkan buat diri kita sendiri, belajar psikologi perkembangan bisa bikin kita lebih ngerti kenapa kita jadi kayak sekarang ini. Apa aja sih pengalaman masa kecil atau remaja yang mungkin ngebentuk kepribadian kita? Jadi ini bukan cuma ngomongin anak kecil doang, tapi seluruh rentang kehidupan manusia yang panjang dan penuh perubahan. Mereka ngeliatin gimana pengalaman awal hidup bisa ngasih dampak jangka panjang. Lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke psikologi sosial. Ini salah satu cabang yang menurut gue paling relevan sama kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial, yang katanya nggak bisa hidup sendiri. Bener nggak sih? Nah, psikologi sosial ini mengeksplorasi bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Baik kehadiran nyata maupun cuma bayangan. Pernah nggak sih lo ngerasa jadi lebih semangat kerja kalau ada temen yang kerja bareng? Atau sebaliknya, jadi lebih diem dan jaim kalau lagi di tengah orang banyak yang nggak dikenal. Atau mungkin pernah ikutan tren tertentu cuma karena semua orang di sekitar lo lagi ngelakuin itu. Nah, fenomena-fenomena kayak gitu tuh yang jadi makanan sehari-hari para psikolog sosial. Mereka penasaran banget sama dinamika kelompok, konformitas, prasangka, agresi, altruisme, atau perilaku menolong, sampai soal daya tarik interpersonal dan cinta. Bayangin aja seberapa sering sih keputusan kita dipengaruhi sama pendapat orang lain atau sama norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan kita. Psikologi sosial ngebantu kita ngerti kenapa kita bisa bertindak beda pas lagi sendirian dibanding pas lagi ada di kerumunan. Misalnya, kenapa orang bisa jadi lebih berani ngasih komentar jahat di internet karena anonim dan gak ada kehadiran fisik. Atau kenapa kita cenderung lebih nurut sama orang yang pakai seragam atau punya jabatan. Ilmu ini juga ngasih kita insight soal gimana stereotip dan prasangka itu bisa terbentuk dan gimana cara nguranginnya. Jadi dengan belajar psikologi sosial, kita bisa jadi lebih sadar sama pengaruh lingkungan sosial ke diri kita. Dan sebaliknya, gimana perilaku kita juga bisa ngasih dampak ke orang lain. Penting banget buat ngebangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran kan? Sekarang kita geser sedikit ke dunia yang akrab banget sama kita semua, terutama yang masih sekolah atau kuliah, yaitu psikologi pendidikan. Dari namanya aja udah ketebak ya, cabang ini berfokus pada bagaimana orang belajar dan cara terbaik untuk mengajar mereka. Jadi ini bukan cuma soal ngasih materi pelajaran terus ujian, tapi lebih dalam lagi. Psikolog pendidikan itu mempelajari proses belajar itu sendiri. Faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Misalnya motivasi, gaya belajar, lingkungan kelas, peran guru, sampai pengaruh teknologi dalam pembelajaran. Pernah nggak sih lo ngerasa lebih gampang ngerti pelajaran kalau dijelasin pakai gambar atau video? Sementara temen lo lebih suka baca teks. Nah, itu salah satu contoh variasi gaya belajar yang dipelajari di sini. Tujuannya ya buat nemuin metode pengajaran yang paling efektif dan efisien. Manfaatnya gede banget loh. Dengan pemahaman dari psikologi pendidikan, para guru dan pengembang kurikulum bisa ngerancang sistem pembelajaran yang lebih oke, yang bisa mengakomodir kebutuhan beragam siswa. Misalnya, gimana cara bikin murid yang males jadi termotivasi buat belajar? Gimana cara ngebantu siswa yang punya kesulitan belajar tertentu? Atau gimana cara ngegunain teknologi biar belajar jadi lebih seru dan interaktif, bukan malah bikin pusing. Psikologi pendidikan juga ngasih sumbangsi buat pengembangan tes-tes kemampuan akademik, kayak tes masuk universitas atau tes minat bakat, biar hasilnya lebih akurat dan bisa ngasih gambaran yang benar soal potensi seseorang. Jadi intinya sih gimana caranya biar proses belajar itu jadi pengalaman yang positif, menyenangkan, dan tentunya berhasil bikin kita jadi pinter, bukan malah jadi sumber stres dan bikin pengen bolos terus. Oke, dari dunia sekolah sekarang kita pindah ke dunia kerja.
Ada cabang psikologi yang khusus ngurusin ini, namanya psikologi industri dan organisasi, atau sering disingkat PIO. Nah, psikologi ini mempelajari perilaku manusia di tempat kerja dan gimana caranya meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan karyawan. Jadi, ini bukan cuma mikirin gimana perusahaan bisa untung gede, tapi juga gimana caranya biar orang-orang yang kerja di situ merasa nyaman, termotivasi, dan nggak gampang stres atau burnout. Mereka ini kayak arsiteknya lingkungan kerja yang ideal. Misalnya, gimana cara milih karyawan yang paling pas buat suatu posisi? Gimana cara ngedesain program training yang efektif? Gimana cara ngeliderin tim biar solid dan kompak? Atau gimana cara nyiptain budaya perusahaan yang positif dan suportif? Penerapannya luas banget di dunia korporat. Mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, di mana psikolog PIO bisa ngebantu ngerancang tes atau wawancara yang bisa ngungkap potensi calon karyawan. Terus, mereka juga terlibat dalam penilaian kinerja, pengembangan karir karyawan, ngatasin konflik di tempat kerja, sampai ngerancang program-program buat ningkatin kepuasan kerja dan work-life balance. Lo pernah dengarkan perusahaan yang punya fasilitas keren kayak ruang istirahat yang nyaman? Atau program rekreasi buat karyawan? Nah, itu bisa jadi salah satu hasil dari penerapan prinsip-prinsip PIO. Tujuannya ya biar karyawan senang. Kalau karyawan senang kan kerjanya jadi lebih bagus, produktivitas naik, dan perusahaan juga yang diuntungkan. Jadi ini simbiosis mutualisme antara perusahaan pekerjanya. Cabang selanjutnya ini agak dalam nih, karena kita bakal ngomongin soal mesin utama kita, yaitu otak dan cara kerjanya. Selamat datang di psikologi kognitif. Cabang ini meneliti proses mental internal yang terlibat dalam mengetahui. Jadi segala macam aktivitas pikiran kayak gimana kita menerima informasi dari dunia luar lewat panca indera, persepsi. Gimana kita nyimpen informasi itu dan manggilnya lagi pas dibutuhin. Gimana kita mikir, ngambil keputusan, mecahin masalah, belajar bahasa, sampai gimana kita bisa fokus atau malah gampang ke distraksi. Kedengarannya rumit ya? Emang sih, karena otak kita itu super kompleks. Tapi justru itu yang bikin seru buat dipelajari. Pernah nggak lo heran kenapa lo bisa inget lirik lagu jadul tapi lupa materi ujian kemarin? Atau kenapa lo tiba-tiba dapat ide brilian pas lagi mandi? Nah, psikologi kognitif coba ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Penelitian di psikologi kognitif ini sering banget melibatkan eksperimen buat ngeliat gimana orang memproses informasi. Misalnya ngasih teka-teki buat lihat strategi pemecahan masalahnya, atau nguji seberapa banyak kata yang bisa diingat dalam waktu tertentu. Hasil penelitiannya punya banyak aplikasi praktis. Contohnya, buat ngebantu orang yang punya gangguan memori, atau buat ngerancang interface aplikasi dan website yang lebih gampang dipakai user, karena mereka ngerti gimana cara manusia memproses informasi visual dan ngambil keputusan. Bahkan dalam dunia pendidikan, pemahaman soal proses kognitif ini penting banget buat ngembangin teknik belajar yang efektif. Jadi, psikologi kognitif ini kayak ngasih kita manual book buat ngerti cara kerja pikiran kita sendiri, biar bisa kita optimalin fungsinya. Yang terakhir, tapi nggak kalah penting dan sering banget muncul di film-film detektif atau serial crime, adalah psikologi forensik. Dari namanya aja, forensik, udah kebayangkan ini ada hubungannya sama dunia hukum dan kriminal. Bener banget. Psikologi forensik ini mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum dan sistem peradilan pidana maupun perdata. Jadi psikolog forensik ini kerjanya bukan kayak detektif yang ikut ngejar penjahat ya, tapi lebih ke ngasih keahlian psikologis mereka buat ngebantu proses hukum. Misalnya, mereka bisa diminta buat ngelakuin evaluasi psikologis terhadap terdakwa buat nentuin apakah terdakwa itu kompeten buat diadili, atau buat ngeliat kondisi kejiwaan pelaku pas ngelakuin kejahatan. Selain itu, psikolog forensik juga bisa terlibat dalam proses seleksi dan pelatihan polisi, ngebantu interogasi saksi atau tersangka dengan cara yang etis tentunya, ya. Bukan yang kayak di film-film penuh siksaan, ngasih kesaksian ahli di pengadilan soal isu-isu psikologis, atau bahkan ngebantu dalam rehabilitasi narapidana. Mereka juga bisa neliti soal kredibilitas saksi mata, karena ternyata ingatan manusia itu nggak seakurat yang kita kira loh. Gampang banget terdistorsi. Jadi peran psikologi forensik ini penting banget buat mastiin proses hukum berjalan lebih adil dan akurat. Dengan memperbaiki aspek psikis dari semua proses.
Ini diceritakan dan gabungin pemeraman mendalam soal perilaku manusia dengan seluk-beluk sistem hukum. Keren kan? Nah, itu dia tadi 7 cabang ilmu psikologi yang menurut gue menarik banget dan penting buat kita ketahui. Paling nggak kulitnya lah ya. Gimana? Udah mulai kebayangkan betapa luas dan beragamnya dunia psikologi ini? Dari yang ngurusin kesehatan mental kita sehari-hari di psikologi klinis, ngeliatin kita tumbuh di psikologi perkembangan, sampai yang ngebantu kita jadi lebih produktif dan bahagia di tempat kerja lewat psikologi industri dan organisasi. Ternyata, psikologi itu benar-benar nyentuh hampir semua aspek kehidupan kita ya. Gua harap penjelasan tadi nggak bikin kepala lo jadi ngebul kayak abis ngerjain soal matematika, tapi malah bikin makin penasaran dan jadi gitu toh. Memahami cabang-cabang ini, setidaknya secara umum, bisa bantu kita jadi lebih sadar sama diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kita jadi tahu misalnya kalau lagi stres banget gara-gara kerjaan, mungkin ada baiknya ngobrol sama profesional dari payo atau bahkan klinis, bukan cuma dipendem sendiri. Kita juga jadi lebih bijak dalam menilai informasi-informasi psikologi yang sering banget seliweran. Mana yang beneran ilmiah, mana yang cuma mitos atau clickbait. Siapa tahu, mungkin ada di antara kalian yang setelah nonton ini jadi kepikiran, wah, kayaknya seru juga nih belajar psikologi sosial lebih dalam. Atau gue jadi pengen tahu lebih banyak soal psikologi kognitif. Kalau iya, bagus banget. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang paham soal kompleksnya manusia. Itulah 7 cabang ilmu psikologi yang menarik untuk kita ketahui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya, karena dukungan kalian itu bensin buat bikin konten-konten kayak gini lagi. Kasih tahu gue di kolom komentar ya, dari 7 cabang tadi, mana sih yang menurut lo paling gue banget atau paling bikin lo penasaran? Atau mungkin ada pengalaman pribadi lo yang nyambung sama salah satu cabang tadi. Gue seneng banget lo baca dan balesin komen-komen dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kewarasan ya guys. Bye-bye.